Halo pemirsa, Anda kembali menyaksikan Simpo Dunia dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Simpo Dunia selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa, tewasnya 6 sandera Israel di tengah upaya penyelamatan oleh tentara Israel kembali menguatkan desakan agar Israel menyepakati gencatan senjata dengan Hamas. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bahkan mengatakan pemerintahan menjamin nantinya akan berupaya maksimal untuk membebaskan sandera. Pernyataan singkat tapi keras diberikan Presiden Joe Biden kepada wartawan soal pembebasan sandera di jalur Gaza. Mr. President, do you think it's time for Prime Minister Netanyahu to do more on this issue? Do you think he's doing enough? No. Sementara Benjamin Netanyahu tetap membela diri dan menyalahkan Hamas atas tidak adanya kesepakatan yang bisa membebaskan sandera. I don't believe that either President Biden or anyone serious about achieving peace and achieving the release would seriously ask Israel to make these concessions. We've already made them. Hamas has to make the concession. Jenazah ke-6 sandera termasuk warga dengan dui warga negara Israel dan Amerika Serikat Hersh Goldberg Poland ditemukan di terowongan Hamas di Gaza Selatan. Tak jauh dari lokasi diselamatkannya sandera warga Arab Beduin Farhan Al-Qadi baru-baru ini. They were all shot in the head moments before the Israeli army would have arrived to try to rescue them. They were frail, but their bodies had not shown any other sign of trauma other than the bullet in their head. Tewasnya 6 sandera memperkuat desakan bagi pemerintah Israel untuk mencapai gencatan senjata dengan Hamas dan tak lagi berfokus pada upaya pembebasan satu persatu sandera. Tekanan tak hanya menguat dari Amerika Serikat sekutu dekat Israel, tapi juga dari dalam negeri Israel. Setelah demo massal menyerukan gencatan senjata, Serikat Pekerja Israel juga melakukan mogok nasional, mendesak pemerintah Israel untuk mencapai kesepakatan dan membebaskan para sandera. And this should make the Israeli government and the Israeli people very conscious of the fact that the military pressure by Israel on Gaza, on Hamas, is not freeing hostages. There are 101 hostages remaining. The only way to retrieve them all is through a negotiated agreement with Hamas, negotiated through the United States, Qatar, and Egypt. Belum diketahui berapa jumlah sandera yang masih hidup dan berapa yang sudah meninggal. Proposal Amerika mengusulkan deeskalasi perang secara bertahap disertai pembebasan sandera, ditukar dengan warga Palestina yang dibebaskan dari penjara Israel dalam beberapa fase juga. Dari Alexandria, Virginia, Yuni Salim dan tim VOA. Pemirsa, singa laut California adalah salah satu kisah sukses pelestarian lingkungan sejak pengesahan UU Perlindungan Mamalia Laut pada tahun 1972. Jumlah singa laut ini terus bertambah dan bahkan kini termasuk overpopulasi. Tapi kehadiran singa laut ini juga mendatangkan turis dari berbagai dunia. Ratusan singa laut memadati pantai San Carlos di kota Monterey, negara bagian California. Begitu banyaknya singa laut yang datang, pejabat lokal akhirnya menutup pantai. Yeah, isn't this incredible? All this smell and sound that we're having with these sea lions. I think the first aggregation of these sea lions happened in 2003, where they were coming on shore. And we've had in the last 2 years, sea lions just en masse coming on shore. Turis yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung singa laut harus puas melihat atau mengambil foto dari kejauhan. They're loud, they seem belligerent. Some of them are going after each other. I mean, there's a lot of energy and they seem like they're having a great time. We have actually been out to San Diego, La Jolla, and saw the seals there, but this feels like 10 times more. You know, this is like the sea lion convention, you know? So I don't know what party they're in, but, they're definitely all got something to say. Singa laut ini umumnya datang dari Kepulauan Channel, gugus 8 pulau di lepas pantai California Selatan. For the most part, what you're seeing here are male and subadult male sea lions. And they are incredibly mobile. They're usually chasing the food.
And because Monterey Bay National Marine Sanctuary is so productive out here, the productivity is really rich. They are really coming here for the food. Menurut seorang relawan, turis perlu menjaga jarak. People need to realize they are protected by the Marine Mammal Protection Act. And that means if you do something to change their behavior, you've broken the law. Now, the big problems are if you're hitting them or throwing rocks at them. But even approaching too close and causing them to run away is a violation. People just need to think about how they would feel if they were resting on their bed, taking a nap, and something big kept coming and chasing them out of the house. Sejak dilindungi, populasi singa laut California tumbuh pesat. Dan kehadirannya di pantai atau juga di dermaga seperti di San Francisco ini selalu mendatangkan turis. Pertumbuhan populasi singa laut begitu pesatnya sehingga di beberapa wilayah justru singa laut yang mengancam populasi ikan salmon yang juga dilindungi. Karena itu sejak 1994 ada amandemen terhadap Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut yang memungkinkan pembasmian secara terbatas singa laut di wilayah-wilayah di mana singa laut ini mengancam salmon. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Waduk Al-Bala di Suriah telah direhabilitasi dan kembali mengalirkan air untuk irigasi setelah sempat rusak akibat perang. Meski masih ada kendala, tapi restorasi waduk ini membuat para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dan membawa harapan masa depan bagi keluarganya. Bagi para petani di dataran Al-Roj, harapan kembali muncul karena dataran yang subur ini berkembang lagi. Bendungan yang memasok air untuk mereka dulu diserang di awal perang dan tidak berfungsi selama bertahun-tahun. Bagi petani yang merawat tanaman berharganya dengan hati-hati ini, kembali beroperasinya bendungan pada awal tahun ini telah mengubah kehidupannya. السد كان تعطل بال2013. بعد ما تعطل السد يعني صارت الحياة غير طبيعية لأنه الشعب معتمد على الله ثم على هالأراضي المروية كانت على السد وما أشبه ذلك. بعد ضخ المياه وزراعة كانت جيدة جدا ممتازة والشعب يعني أخذ روح شوية كان أولي يعاني لكن هلأ بهالفترة هاي. Sebagian besar waduk Al-Bala kering selama lebih dari 10 tahun dan hanya mengandalkan curah hujan musim dingin setelah pompa yang mengisi waduk dari sungai terdekat menjadi korban perang saudara. أثرت الحرب السورية بانقطاع المصدر الرئيسي هو مصدر الكهرباء لضخ المياه هو مصدر الرئيسي محطة عين الزرقاء. تم توقيف المحطة بسبب تخريب المحطة من العمليات الحربية وقصف النظام المجرم للمنشآت. Dengan pulihnya pompa-pompa itu, Waduk Al-Bala terisi kembali dan mulai mengairi wilayah ini. Sehingga para petani bisa memproduksi lebih banyak tanaman dalam jumlah yang lebih besar yang sudah mulai masuk ke pasar. Menurut pemimpin pemberontak Suriah, air irigasi membantu mengurangi ketergantungan pada bantuan pangan asing. Tapi memperingatkan, keberhasilan itu juga membawa risiko. طبعا تكمن الخطورة خلال استهداف النظام المجرم للسد في حال تم استهداف جسم السد إذا أدى إلى انهيار السد فاحتمال أن تغرق مساحات كبيرة ويؤدي إلى خطر على أرواح الأخوة المدنيين في منطقة الروج. Petani ini mengatakan ia sedang mempertimbangkan tanaman baru yang bisa ia tanam yang dulu tidak bisa tumbuh selama lebih dari 1 dekade. هلا بعد وجود المياه موجود البندورة موجود بعض من الخضروات مثل الفاصوليا وما أشبه ذلك يا خيو. في شغلات يا خيو يعني بسيطة جدا هلا العجور الجثة الذرة الصفراء حاليا على وجود المياه قبل ما كانت تنزرع هاي. بوجود الماء يعني صارت العالم تزرع. Dengan kembalinya air irigasi dari Waduk Al-Bala, maka teriknya matahari musim panas tidak lagi membuat tanah subur ini menjadi kering. Air yang memberi kehidupan telah membawa kelegaan bagi warga wilayah ini dan harapan bagi masa depan yang lebih baik untuk anak-anak mereka. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, negara bagian di Amerika Serikat menjadi penentu arah Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Karena suaranya yang sangat mengayun dari satu partai ke partai lainnya, lantas bagaimanakah suara yang dianggap bisa memprediksi hasil Pilpres? Berikut liputannya.
Northampton County di negara bagian Pennsylvania dulunya dikenal sebagai pusat revolusi industri Amerika, sekaligus lokasi revolusi politik. Kota Easton inilah yang menjadi salah satu dari 3 lokasi di mana deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat pertama dibacakan ke publik. Sementara kota Bethlehem yang juga berada dalam county yang sama, dulunya adalah pusat industri. Sekarang jadi destinasi wisata seperti Music Fest yang menarik lebih dari 1 juta pengunjung pada tahun ini. Kini kawasan ini jadi sorotan, dianggap jadi penentu arah pemilu presiden Amerika Serikat. China's in the steel business now, and they want to know what are these candidates going to do to bring those jobs back or to rebuild America. Northampton County juga kerap disorot karena hasil pilihannya dianggap sebagai hasil yang representatif secara nasional di Amerika Serikat. Mengapa demikian? What really makes it, I think, magical in its ability to predict what happens in the state and nationally is its mix. Keberagaman warga Northampton County ini merefleksikan miniatur dari Amerika. Terdapat petani, warga perkotaan pindahan dari kota-kota tetangganya, dan populasi Latin yang terus berkembang. The hardcore Republicans and the hardcore Democrats, they are so even in their numbers that the Democrats have a little bit of an edge there. That small percentage of people who are willing to swing are going to decide that election time and time again. Saya berada di Bethlehem, Northampton County, sebuah county yang dimonitor secara dekat dalam Pilpres Amerika Serikat tahun ini. Karena Northampton County dianggap punya peran dan pengaruh yang cukup signifikan terhadap the swing state, negara bagian Pennsylvania. Northampton County diketahui memenangkan Barack Obama dari Partai Demokrat 2 periode berturut-turut, sebelum kemudian memenangkan Donald Trump dari Partai Republik pada Pilpres 2016. Pada Pilpres 2020, county ini kembali memilih Partai Demokrat unggul tipis yang dimenangkan oleh Joe Biden pada saat itu. Warga setempat yang VOA temui mengaku sudah punya pilihannya masing-masing. Salah satunya adalah warga Bethlehem, seorang veteran militer, Mick O'Hearn. A lot of people, my personal opinion from talking to people who I know voted for Trump in the last election, they're not going to vote for him this time around because they're saying that they're kind of tired of it. Warga kota Easton, Wayne Jones, mengeluhkan kebijakan perbatasan yang longgar berdampak kepada pekerjaannya sebagai pekerja kerah biru. If I had to choose right now, Trump hands down. I mean, letting all these people cross the border. Warga setempat sadari betapa pentingnya suara mereka pada Pilpres kali ini bagi kedua partai. I live in Northampton County. The mailing I get every day, or when I turn on the TV, the amount of ads is omnipresent. It's beautiful to be wanted, but sometimes the attention can be overwhelming. Beberapa kota di Pennsylvania telah menjadi lokasi kampanye dari kedua kubu partai politik, termasuk kota Butler dekat Pittsburgh, lokasi insiden penembakan terhadap capres Partai Republik Donald Trump. Dari Northampton County, Randy Wicaksana dan tim VOA. Terima kasih masih bersama kami dalam Sinpo Dunia. Pemirsa, pemerintah Amerika Serikat dan Aliansi Negara Barat menuduh perusahaan Tiongkok melakukan jual rugi untuk menekan harga kobalt yang ditambang di Republik Demokratik Kongo. Analis menilai tuduhan ini adalah akibat meningkatnya persaingan Tiongkok dan juga Barat. Juni lalu, Jose Fernandez, perwakilan pemerintah Amerika untuk Kemitraan Keamanan Mineral atau MSP, yakni aliansi yang mayoritas terdiri atas negara-negara barat, mengatakan perusahaan tambang Tiongkok CMOC menerapkan harga predator atau jual rugi untuk menekan harga kobalt yang diekstraksi dari Republik Demokratik Kongo. Taktik jual rugi ini ilegal di sejumlah negara dan kadang dipakai untuk menyingkirkan persaingan dan membangun monopoli. Dalam tanggapan tertulis kepada VOA, CMOC mengatakan mereka dengan tegas menyangkal tuduhan itu dan bahwa putaran fluktuasi harga mereka masih dalam kisaran normal dan merupakan cerminan sebenarnya dari penawaran dan permintaan pasar. MSP mengatakan tujuan mereka adalah untuk menghapuskan praktek jual rugi dan mereformasi industri pertambangan dunia di mana eksploitasi terhadap pekerja dan institusi di negara-negara berkembang biasa terjadi. Jose mengatakan mineral Afrika seperti kobalt sangat penting bagi transisi dunia menuju energi hijau dan dalam menghadapi perubahan iklim. Para analis mengatakan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara MSP lainnya juga bertujuan mengambil kendali atas sumber daya strategis dari Tiongkok seiring dengan meningkatnya persaingan Beijing dengan Barat. Tapi Jose membantahnya.
The objective here is to diversify our supply chains. It is true that for the most part, the PRC controls many of these minerals. That's a vulnerability not only for the West, but for all of us, as we aim to do all of this while upholding high environmental, social, and governance values. And by that I mean working with communities to make sure that communities benefit from their natural resources. Kepada VOA, pakar pertambangan mengatakan perusahaan-perusahaan Tiongkok melakukan beberapa praktek terburuk dalam industri pertambangan, sehingga MSP penting untuk mengimbangi hal itu. It's an important reaction to counteract those that do not have the same scruples. But what happens is you've got a lot of private Chinese investors in Africa, and who are no longer even being reined in by their government, their country, and their behavior can be the most shocking. Tapi analis lain mengatakan tugas MSP sulit karena MSP dan negara-negara barat tidak punya pengaruh, kendali atau daya ungkit seperti yang dimiliki Tiongkok terhadap perusahaan-perusahaan swastanya. So that's why whether being the MSP, the IRA, or the Critical Raw Material Act in Europe, or any kind of initiative in Canada or in Australia, they are all depending on one thing. They're depending on the fact that private companies will be willing to follow through with the strategy. Namun menurut Jose, pada akhirnya negara-negara Afrika harus memutuskan sendiri dengan siapa mereka akan memilih untuk bermitra. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Sebuah laporan baru menyebutkan banjir rob atau banjir pesisir akan lebih sering terjadi akibat dampak perubahan iklim. Para akademis khawatir kenaikan permukaan air laut ini juga berdampak pada pantai Afrika Barat yang diproyeksi menjadi megapolis terbesar di dunia. Banjir yang terjadi sekali dalam 1 abad diproyeksikan akan mulai terjadi setiap 40 tahun sekali akibat naiknya permukaan air laut yang disebabkan perubahan iklim. Itu laporan baru dari Pusat Studi Strategis Afrika, sebuah lembaga kajian yang didanai Departemen Pertahanan Amerika. Menurut para ahli, gangguan terhadap kota-kota pesisir dan pelabuhan Afrika akan berdampak buruk pada pertumbuhan ekonomi. Di pinggiran ibu kota ekonomi Benin, Cotonou, hunian di kawasan Genfi dibangun sebagai rumah panggung di Laguna di pesisir. Kawasan ini sering disebut sebagai Venesia di Afrika. Menurut pejabat setempat di wilayah Soafa di Genfi, banjir semakin parah dalam beberapa dekade terakhir. Dans la commune de Soafa ici, il y a 2 activités principales. Il y a l'agriculture et la pêche. Donc quand l'eau monte, les cultures sont détruites. Quand l'eau monte, les poissons d'espèces d'eau salée disparaissent. Donc, puisqu'ils ne sont pas propices à l'eau salée. Dampaknya terhadap masyarakat sangat parah dan menurut warga, rumah-rumah mereka tidak bisa dihuni. Menurut Andre, ia mengenal para orang tua yang anak-anaknya tenggelam saat banjir. Seorang warga Genfi lainnya mengatakan ternaknya yang tinggal di kandang ini hilang di bawah banjir dan air memenuhi rumahnya hingga setinggi ini. Masyarakat di pesisir, di sekitar muara dan laguna di pesisir seperti Genfi akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Banjir dan erosi pantai juga akan memengaruhi pelabuhan-pelabuhan di Afrika dan tidak banyak yang dilakukan menurut para ekonom. One of the things that I find shocking is how little finance is going to support these cities overall in terms of building infrastructure and services. But particularly with climate, it's extremely important that we not only adapt, but with the rising sea levels, that mitigation is taken into account as well. Menurut para ahli, bentangan pesisir Afrika Barat dari Abidjan ke Lagos kini mengarah menjadi megalopolis terbesar di dunia dan bisa menjadi tempat tinggal 500 miliar orang pada akhir abad ini. That's probably 50% of Africa's, or more than 50% of Africa's total GDP in that strip. So if it develops well, it could really anchor the continent, it could anchor the globe in terms of heading into this sustainable development.
Selain kawasan Genvi di Benin, kota Lagos di Nigeria, dan ibu kota Ghana, Accra, juga mengalami banjir besar pada tahun 2022 yang baru lalu. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pelaku industri kebugaran di Amerika Serikat berupaya menggunakan teknologi untuk menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Berikut informasinya. Lebih bugar dan sehat mental menjadi harapan banyak orang memasuki tahun baru. Menurut seorang psikolog yang memfokuskan pada optimalisasi hidup pasiennya, banyak faktor bisa membantu. Customized food programs are very important for us now. Having in urban cities the ability to walk outside so that we're becoming more healthy and decreasing the stigma and taboo of mental health is really important. And finally, tech has become very important, so prevalent that telemedicine is something that 75% of us would like to continue doing. Kawasan Studio City di kota Los Angeles, negara bagian California, kini menjadi salah satu pusat kesehatan mental dan fisik yang memanfaatkan berbagai jenis teknologi. Kunci pemanfaatan teknologi untuk memperbaiki kualitas hidup adalah bahwa beda orang beda pula keperluan masing-masing. We specialize in bioindividuality. So we do biomarker testing to evaluate genetic dispositions, food sensitivities, hormone imbalances, and we have the greatest technologies in the world under one roof, things such as IV therapy, hormone optimization programs, ozone therapy, and cryotherapy even. Selain di LA, pusat kesehatan Next Health juga ada di kota New York dan Maui di Kepulauan Hawaii. Tadinya pelaku industri kesehatan hanya terfokus pada yang disebut sebagai fitness atau kebugaran, yang terfokus hanya pada kesehatan fisik saja. Tapi belakangan semuanya ini kemudian dimasukkan ke dalam wellness atau kesehatan yang mencakup juga faktor emosional dan kesehatan mental. Pandemi COVID ikut memicu perubahan ini. The pandemic has accelerated this. People are waking up to the fact that they're not well and they need means to help them to be well. So we now need to meet people where they are and provide them with the education and the resources in order to be able to do that. Tapi manfaat berbagai inovasi terbaru bakal terasa bahkan setelah pandemi. Because we've only been in this world for 3 years, not 50 years of experience. These circumstances that we're living in at this point have only been going on for a short amount of time. You cannot look at the housing prices, your stock market. You need to look at your dog, your children, your spouse to be able to be centered and balanced. Konsultan McKinsey memperkirakan nilai total industri wellness di seluruh dunia mencapai $1,5 triliun dan industri ini tumbuh 5 hingga 10% setahunnya. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Dan pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita kali ini dalam Simpo Dunia. Tetap saksikan Simpo TV, saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.